Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat di channel Modus Investasi. Baik, pada kali ini kita akan coba untuk mengulas satu informasi penting tentang P-Network yang katanya berbohong. Nah, ini saya mendapatkannya ketika saya sedang browsing ya di YouTube. Kemudian ketemu dengan satu konten YouTube yang sangat kontroversial ya. Nah, judulnya P-Network ternyata berbohong. Nah, ini teman-teman juga bisa ketik aja di YouTube, P-Network ternyata berbohong. Oke, ya. Kita coba buka ya, P-Network ternyata berbohong. Saya sudah menonton ini videonya selama 25 menit. Ini bacot dari bapak-bapak tua ini. Ya, bisa kita katakan bacot ya. Karena ternyata dari sekian pembicaraan dari awal sampai akhir itu nggak ada kualitasnya, nggak ada mutunya. Sebab dia berbicara hanya berdasarkan opini-opini liar yang ada di internet dan juga opini dia pribadi itu digabungkan. Nah, ini dia membuatnya sudah lama, dari tanggal 21 April 2021. Nama channel YouTube-nya Chandra Teja. Nah, sebetulnya saya tidak mau nyebut ya, tapi karena ini saya juga agak jengkel juga. Ini orang udah tua ini, tapi kayaknya dia di akun YouTube-nya ini rata-rata dia menghujat menghujat beberapa yang ya ada sih beberapa yang scam ya kan, tapi dia tidak open minded ya terhadap dunia cryptocurrency ya, seperti bagaimana P-Network ini lahir, kemudian dibesarkan komunitas, dan juga dia tidak tahu juga bagaimana Bitcoin awalnya dulu ya. Diawali seperti P-Network ya, tapi berbeda juga ketika P-Network ini kan memiliki komunitas ya, lahir dari komunitas, dibangun dengan jaringan yang kuat. Nah, beda dengan Bitcoin, ketika itu kebetulan aja momennya dia bagus. Jadi Bitcoin karena tidak ada saingan pada saat itu, sehingga dia menjadi booming dan saat ini menjadi raja-raja koin yang ada di seluruh dunia pada saat ini. Nah, kita coba lihat aja langsung sendiri ya. Saya alihkan sini ya. Nah nih P-Network ternyata berbohong. Nah ini saya sudah nonton ya. Ini video dari orang tua ini, Chandra Teja ini. Dia analisanya ini sangat serampang sekali. Seolah-olah dia menghukumi bahwa orang yang bermain yang melakukan mining ya di handphone ini sia-sia saja. Nah, coba kita cuplik sedikit ya, seperti apa wajah orang tua ini. Nah, ini dia. And lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Coba lihat. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview matanya ke bawah tuh. Aplikasi tuh tentang menambang koin kripto. Oke. Yang kita pause ya. Nah, di awal kita udah bisa ngelihat ini orang, dia bicara saja matanya jelalatan ke sana kemari ya. Channel YouTube yang namanya Chandra Teja ini ya, luar biasa ini. Beliau ini matanya ke bawah ya. Saat ke bawah ini saya yakin dia pasti ngelihat berita. Jadi dia kumpulkan dulu itu berita, kemudian dianalisisnya, dia mencari sesuatu yang sesuai dengan pikiran dia, bahwa dia sudah ini dari awal sudah agak meyakini bahwa ini kayaknya ini P-Network ini scam, sia-sia. Nah, sehingga dia mencari berita yang sesuai dengan pemikirannya. Kemudian ini dirangkumnya menjadi sebuah menjadi sebuah cerita tentang P-Network. Coba digabung-gabungkan dengan informasi yang ia dapat. Jika teman-teman menonton ini pasti juga akan
tertawa yang paham dengan dunia cryptocurrency ya, karena pada dasarnya dia juga beliau ini juga tidak paham sebenarnya ya. Hal ini juga kita dapat bisa ngelihatnya dari komentar-komentar orang di bawah ya. Nah, salam Pak Chandra, sampai ke benar saya penambang aktif kripto, apa ini ya. Nah ini kalau di Indonesia sendiri sih komunitas memang sedikit dan pesimis. Coba lihat komunitas di beberapa lain, komunitas besar. Jadi saya berkesimpulan jangankan P-Network, sampah plastik aja bakal mahal kalau punya komunitas yang besar. Nah ini salah satu contoh orang yang komentar atas nama Ido Bae. Ini adalah anak yang memiliki pemikiran positif ya. Jadi bagaimana ketika komunitas itu dibangun dan bisa membesarkan sebuah produk, karena komunitas itu tadi solid. Nah, seperti misalnya Ethereum ketika tahun 2015 itu kan juga banyak yang pesimis, tapi komunitas mereka ini saling menguatkan. Nah, jadi ingat ya, jika kita ingin besar ya melalui kendaraan P-Network ini, ya sudah, kita jangan dengarkan orang lain. Nah, jadi kalau ada misalnya 1 juta pioner di Indonesia ini, semuanya solid, katakanlah 50% yang solid, yang 50%, yang 500.000 tidak solid, ya udah biarkan mereka termasuk dari golongan lingkaran atau circle orang-orang yang memang tidak open minded ya. Jadi ya sudah, biarkan aja. Kita yang penting itu kita ada di posisi orang yang memang positif ya. Jadi apapun jika positif ya, informasi itu positif kemudian menjadi kita menjadi lebih baik, dia bisa menjadi kita berkembang maju, buat apa kita menjadi orang pesimis? Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti Chandra Teja ini ya, YouTube ini fake, ingin mencari popularitas saja. Nah, kita dapat melihat dari komentar-komentarnya dan juga like unlike, yang like dan sama yang unlike itu lebih banyak yang unlike. Nah, yang unlike nih ya ini ada 1.400 ya, sedangkan yang like hanya 1.200 ya. Jadi memang mungkin berbeda juga ya generasinya. Beliau ini sudah tua ya, tapi sebetulnya semakin tua semakin bijak. Ini kok malah nggak ada ngasih motivasi kepada anak-anak muda ini. Nah ini harusnya ini di review ulang ini apa pemikiran beliau. Nah mudah-mudahan beliau Pak Chandra Teja ini bisa melihat langsung ya video saya, dan ayolah Pak, kita diskusi sama-sama, jangan kita saling menjatuhkan ya. P-Network ini, Indonesia ini sekarang sedang butuh Pak ekonomi, membangun ekonomi dan membangun komunitas ya. Jadi boleh Bapak membuat konten, tapi janganlah langsung menjudge bahwa P-Network ternyata berbohong. Dengan judul seperti ini justru akan memprovokasi dan tidak membuat baik diri Bapak dan juga tidak membuat baik bangsa Indonesia. Jadi sebagai bangsa yang bagian dari bangsa yang besar ya, kita harusnya melihat dari sisi-sisi positif ya. Jikalau misalnya ada sisi yang negatif dari P-Network ini, boleh kita segera sharing Bapak. Jadi ya dengan segala hormat, kami anak muda melihat dari apa yang Bapak sampaikan ini ya terus terang ini agak miris juga ya. Sebagai orang tua harusnya menjadi panutan bagi kami yang muda ini. Mungkin demikian. Terima kasih dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam profit dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.